この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、私の紹介の質問で、自己紹介。私の名前はAdi Fitra Kusuma des. Di hari ini kita akan membahas tentang hambatan atau resistor, di mana biasa dikenal juga dengan hambatan listrik. Di mana hambatan listrik itu adalah kemampuan suatu benda untuk mencegah aliran listrik melalui benda tersebut yang diukur dengan ohmmeter. Hambatan listrik dapat dihitung menggunakan hukum Ohm, di mana hukum Ohm itu dia besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan potensial atau tegangan yang diterapkan padanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi dalam resistor atau hambatan ini. Ada panjang dan luas penampang kawat pengantar, ada jenis bahan pengantar, dan suhu. Jadi kalau misalkan panjang dan luas jenis bahan, misalkan dia itu pakai kawat tembaga, atau misal bisa pakai baja atau besi buat pengantar listriknya. Untuk suhunya sendiri kita bisa uji coba di dalam keadaan panas ataupun dingin. Contoh kalau misalkan dalam keadaan panas itu kalau misalkan kalau panas itu di bawah terik sinar matahari, itu bisa kita coba menggunakan dalam faktor suhunya. Nah, jadi di resistor atau hambatannya ada 3 rangkaian, yaitu di mana ada rangkaian seri, paralel, dan seri paralel. Di mana seri itu dia 2 ujungnya itu saling lurus satu sama lain, yang mempengaruhi dalam kuat arus resistornya itu dia sama semua. Terus tegangan listriknya itu dia berbeda karena adanya hambatan pada setiap arusnya. Dan untuk mencari persamaan hambatannya, total resistornya itu dia dengan ditambah antara dari satu hambatan dengan hambatan yang lainnya. Yang kedua itu ada rangkaian paralel. Di rangkaian paralel ini, 2 ujung dari resistor ini dia memiliki ujung yang sama, sehingga bisa kita simpulkan bahwa arus listriknya itu berbeda tiap satu sama lain, dan bisa dicari dengan menambahkan antara suatu arus dengan arus yang lain. Dan yang tegangan listriknya itu sama semua, dikarenakan ujung untuk tegangan listriknya itu dia sama. Dan untuk mencari total resistor dalam rangkaian paralel itu kita bisa menggunakan rumus 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 plus bla bla bla. Dan terakhir itu ada rangkaian seri paralel, di mana ini merupakan kombinasi dari rangkaian seri dan paralel. Untuk mencari totalnya kita bisa menggunakan rumus dari total resistor rangkaian seri dan rangkaian paralel digabungkan. Untuk tata caranya biasanya kita selesaikan dulu yang paralelnya. Nah, kalau sudah selesai yang paralel, otomatis dia akan menjadi satu bagian hambatan. Nah, itu akan menjadi bagian seri. Lalu kita akan totalkan dan itu akan mendapatkan hasilnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kesimpulan yang didapat dari praktikum ini, kalau misalkan ini kan 3 rangkaian ini diukur dengan ohmmeter. Jika salah satunya itu mempunyai perbedaan hasil, berarti terdapat kesalahan terhadap perhitungan yang kita buat. Karena karena pengukuran dengan ohmmeter itu sudah pengukuran yang ditetapkan oleh internasional, seperti itu di KIME. Hai minasan, this is chapter 2, or in Japanese we're gonna discuss about the Ohm's law, or in Japanese is Ohm no Hosoku, di mana hukum Ohm itu menyatakan bahwa beda potensial atau tegangan listrik V antara ujung-ujungnya sebuah penghantar adalah sebanding.
dengan arus listrik yang melaluinya. Jadi secara matematis itu dapat ditulis bahwa V untuk mencari tegangan itu bisa dengan cara arus dikali tekan dengan resistensi. Dan bisa kita lihat bahwa muatan listrik ini berpengaruh dalam misal untuk mencari arus, di mana untuk mencari arus itu bisa dengan menggunakan rumus muatan dibagi waktu. Nah, dalam Ohm's Law ini ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama itu ada arus listrik itu sama dengan banyak muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Yang kedua adalah muatan listrik bisa mengalir dengan kabel atau pengantar listrik lainnya, seperti dengan air bisa, terus dari manusia juga bisa. Yang ketiga itu ada arus listrik memiliki keterkaitan dengan tegangan listrik, di mana semakin tinggi arus listrik itu tegangannya juga akan semakin tinggi, seperti itu. Hai minasan, sugi wa desu ne, bab 3 ということで、Kirchhoff no hosoku or Kirchhoff law. Oke, jadi di Kirchhoff law ini dia berfokus dalam arus listrik dalam rangkaian, di mana dalam rangkaian itu dia dibagi menjadi dua, ada seri dan paralel. Nah, dalam seri itu untuk mencari V sumber kita bisa dengan menambahkan satu tegangan dengan tegangan yang lainnya, atau dengan mencari pada tegangan jatuh bebannya. Kalau misalkan VR1 itu dia bisa dikalikan dengan sumber listrik, arus listriknya dengan tegangannya, dan seterusnya. Untuk arusnya itu dia untuk bagian rangkaian seri itu dia jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar dalam titik percabangan. Yang kedua itu ada rangkaian paralel, di mana rangkaian paralel ini untuk mencari I total itu kita bisa menggunakan dengan menambahkan antara jumlah I1 dengan arus listrik satu dengan arus listrik yang lain, atau dengan bisa juga dengan V sumber atau tegangan sumber dan dibagi dengan beban Rx atau beban resistornya. Jadi kalau misalkan jatuh di I1, kita bisa pakai untuk tegangan resistor 1, resistor 2, dan resistor 3, dan seterusnya. Nah, untuk rangkaian paralel ini dia tegangannya itu jatuh pada beban atau tegangan sumbernya itu sama. Dan yang bisa kita simpulkan bahwa V sama dengan VR1 sama dengan VR2 sama dengan VR3 dari gambar yang di sini. Nah, untuk kesimpulannya itu dia Kirchhoff law ini dia menyesuaikan sirkuit sederhana, yaitu salah satu jenis sirkuit di mana seri dalam rangkaian seri itu dia arus itu mengalir pada masing-masing resistor kontraktor, dan paralel dia mengalir pada tegangan kedua arus paralel itu dia tegangannya itu mengalirnya sama. Hai, sugi desu ne. Dai 4 material this about the capacitor or condenser. Oke, jadi kapasitor itu dibagi dua bagian. Jadi ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di mana pada rangkaian seri itu besar arus pada setiap kapasitor itu jumlahnya sama, sehingga muatan pada setiap muatan listrik yang mengalir itu sama semua dan dapat disimbolkan dengan huruf Q. Yang pada rangkaian seri itu tegangan listrik atau beda potensialnya itu dapat dicari dengan V sama dengan V1 tambah V2 dan seterusnya, dengan hubungan V sama dengan Q per C, dimana untuk mencari tegangan total itu bisa dengan menggunakan rumus Q per C sama dengan Q plus Q1 per C1 plus bla 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 dan plus seterusnya. Jadi untuk mencari kapasitansi total diperlukan muatan yang sama terlebih dahulu, dan kita bisa mendapatkan kapasitas total dengan rumus 1 per kapasitor seri sama dengan 1 per C1 plus 1 C per 2 dan seterusnya, dimana ini sedikit berbeda dengan resistor, yang dimana untuk resistor itu untuk kapasitor itu dia terbalik untuk mencari kapasitansi totalnya dengan resistor. Mari kita lihat dengan rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel kapasitor ini dia
pada potensialnya itu sama, jadi kebalikannya dengan yang seri. Kalau yang seri kan arusnya itu sama besaran arusnya setiap kapasitor. Nah kalau yang paralel ini dia besaran tegangan listriknya apa beda potensialnya yang sama, jadi V-nya itu sama dengan untuk mencari V-nya itu dia sama dengan V plus 1 plus V2 V plus V sama dengan V2 sama dengan seterusnya. Nah untuk mencari muatan kapasitor penggantinya itu dia itu dalam muatannya itu bisa dicari dengan rumus Q1 plus Q2 plus dan seterusnya. Jadi kapasitansi total itu bisa dicari dengan rumus kapasitor paralel sama dengan C1 plus C2 plus bla 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 dan seterusnya. Nah ini yang membedakan antara resistor dengan kapasitor, di mana untuk mencari kapasitansi total untuk bagian serinya itu dia menggunakan rumus 1 per C 1 per C, dan untuk paralel dia hanya dijumlahkan saja. Ini dikarenakan muatan yang terjadi pada setiap kapasitansi itu berbeda. Jadi kalau untuk paralel itu dia muatannya itu berbeda, sehingga kapasitansinya itu lebih besar. Dan yang mempengaruhi kapasitansi lebih besar itu tergantung kepada tegangannya atau beda potensial. Semakin besar tegangannya maka semakin besar juga kapasitansinya. Sedangkan untuk bagian seri itu kapasitansinya lebih kecil dikarenakan dia tegangannya lebih kecil karena dia memiliki perbedaan pada setiap tegangan totalnya, dan dia hanya memiliki setiap harusnya hanya yang sama pada setiap kapasitor, sehingga dapat disimpulkan bahwa rangkaian seri ini kapasitansinya lebih kecil dan kapasitansi untuk rangkaian paralel itu lebih besar, seperti itu. Segi desu ne, bab 5 kita akan bahas tentang transformator atau Henseiki. So, trafo is the perangkat listrik yang dapat bergerak dan mengkonversi energi listrik bolak-balik dari satu tingkat tegangan lain. Jadi trafo itu terdiri dari sebuah inti terbuat dari besi berlapis, 2 kumparan primer, 1 kumparan sekunder. Nah, pada rasio perubahan trafo itu rasio perubahan tegangan trafo itu tergantung pada rasio jumlah lilitan 2 kumparan. Jadi kalau misalkan 2 kumparan primer ini rusak atau sudah lama tidak dipakai, maka rasio perubahan tegangan itu dapat sangat rentan terjadi. Nah, secara matematis dapat ditulis seperti ini untuk mencari perbandingan antara tegangan dan untuk mencari tegangan trafo dengan lilitannya kita dapat menggunakan rumus Vp per Vs sama dengan Np per Ns, dan untuk bagian arus perbandingan antara arus dan lilitan itu dapat menggunakan Is per Ip. Nah, P ini apa dan S ini apa? P itu primer, S itu sekunder. Nah, trafo itu dibagi jadi 2, yaitu step up dan step down. Step up itu dia lilitan sekunder itu lebih banyak daripada lilitan primernya, jadi dia itu bisa menjadi penguat tegangan. Jadi kalau misalkan untuk transmisi kabel jarak jauh itu dia sangat efektif untuk dipakai sebagai penguat tegangan untuk step up. Nah, untuk step down ini dia biasanya jadi step down itu lilitan sekunder itu lebih sedikit, jadi banyak lilitan primer dibanding lilitan sekundernya, dan berfungsi sebagai peredam tegangan. Jadi untuk menurunkan tegangan dari tinggi ke rendah itu pakai step down. Biasanya digunakan pada alat-alat yang arusnya itu AC DC. Nah, yang ketiga itu ada nilai efisiensi. Nilai efisiensi itu dapat dicari dengan daya sekunder dibagi daya primer dikali 100%. Nah, gunanya nilai efisiensi ini apa? Dia dapat menurunkan tegangan atau menaikkan tegangan secara sesuai kebutuhan. Jadi dia dapat meminimalisir rugi daya yang terjadi pada trafonya itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya bahwa apa sih hubungan atau keterkaitan antara perbandingan lilitan dengan arus pada trafo. Jadi perbandingan antara arus listrik dan trafo itu perbandingan antara arus dan jumlah lilitan itu kumparan
terdapat pada prinsip induksi elektromagnetik. Nah, prinsip ini dia bilang bahwa trafo itu menggunakan kumparan kawat yang jika dialiri arus bolak-balik maka akan menciptakan induksi elektromagnetik, di mana arus listrik ini pada kawat melingkar menghasilkan medan magnet, dan pada inti besi yang tadi itu dia dapat meningkatkan medan magnet yang dihasilkan dari induksi. Dan pada arus listrik AC itu dia menghasilkan arus listrik bolak-balik pada flux yang terus berubah. Flux bolak-balik ini dapat mempengaruhi kumparan sekunder dan menghasilkan gaya gerak listrik serta arus listrik seperti itu. Hai, saigo no mondai desu ne. Kochira dairakuso ne denpa atau gelombang listrik. Jadi gelombang itu adalah perambatan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa menyeret materi lainnya atau dilewati tanpa menyeret materi lainnya atau cuma melewatinya doang. Dengan kata lain, getarannya itu menyebar. Nah, arah getar dan arah rambatnya itu dibagi jadi dua. Ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Di mana gelombang transversal itu adalah dia merambat tegak lurus terhadap getaran, sedangkan longitudinal itu merambat searah dengan getaran. Nah, dalam denpa atau gelombang listrik itu ada dibagi jadi 5 gelombang. Yang pertama itu adalah gelombang sinus. Jadi di gelombang sinus itu dia itu salah satu bentuk gelombang yang paling umum ditemukan di sirkuit elektronik. Nah, yang kedua itu ada gelombang kotak, di mana sesuai namanya bentuknya itu dia persegi atau square waveform, bentuk gelombangnya itu kotak gitu. Nah, dia ini sering digunakan dalam mikroelektronik untuk mengontrol waktu. Ini karena bentuknya itu bentuk persegi itu simetris dengan durasi per setengah siklus persegi yang sama dengan setengah kotak lainnya. Yang ketiga itu ada persegi, di mana memiliki bentuk yang hampir sama dengan gelombang kotak. Dia itu perbedaannya terdapat pada interval waktu. Kondisi high and low-nya itu tidak teratur dan atau tidak memiliki banyak waktu yang sama. Yang keempat itu ada gigi gergaji, di mana pada gigi gergaji itu dia berbentuk seperti ya gigi gergaji sesuai namanya. Nah, dia itu sering digunakan pada rangkaian televisi, terutama pada TV yang yang TV zaman dulu, yang TV tabung. Nah, itu dia makanya gelombang gigi gergaji. Yang terakhir itu ada gelombang segitiga, di mana dia itu sering digunakan pada tegangan tertingginya itu disebut hanya dapat bertahan pada waktu yang sangat singkat pada puncaknya, dan titik terendahnya itu juga berada dalam waktu yang sangat singkat, sehingga dia akan naik kembali sehingga membentuk kurva seperti segitiga. Nah, ada hubungan frekuensi, periode, dan panjang gelombang. Jadi cepat rambat gelombang itu sama dengan perbandingan antara perpindahan satu panjang gelombang dan periodenya, dan ini dapat ditulis secara matematis, yaitu dengan V sama dengan lambda per periode, di mana V-nya itu satuannya adalah meter per second, lambda itu satuannya meter untuk panjang gelombang, dan periode itu waktu tempuh satu gelombang dengan satuannya second. Nah, dalam hubungan ketiga ini frekuensi dan periode berbanding terbalik nih, di mana frekuensinya makin tinggi, periode gelombangnya itu malah turun, sehingga dapat dikatakan bahwa pada amplitudenya itu dia itu seberapa besar gelombang menyimpang dari posisi timbangnya, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton video kali ini. Semoga pembahasannya jelas, menarik, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Arigatou gozaimasu. ここに戻る。先生、ん？授業中にタバコはないと思います。これはタバコじゃない。レロレロキャンディーだ。レロレロキャンディーから煙は出ません。それはものすごくレロレロしてるからだ。いや。